Awigenamasi Namasidam Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawu Yantu Wiswata Tabi Selamat Lingun Late Salam Sujud Karendam Malempang Tabi pun Om Ulun Basuki Langgeng Majua-jua. Saudaraku sekalian yang kami hormati, kami sayangi, dan yang kami banggakan dimanapun berada saat ini. Sangat senang dan berbahagia kami bisa hadir menyapa kembali saat ini menampilkan sebuah gita. Sebuah gita sloka bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita. Dwi Adhyaya Sloka 55. Menampilkan sebuah konten gita sloka dengan topik Praja Hati. Secara filosofi bermakna Praja Hati itu adalah melepaskan. Sekali lagi, Praja Hati bermakna melepaskan. Praja Hati yada kaman sarwana parata manogatan atmani watmana tusta stita pradnyas siati. Artinya, Sri Bhagawan bersabda, wahai Arjuna, orang yang dapat melenyapkan segala keinginan dalam hati dan hanya terpuaskan pada Atman oleh Sang Atman saja, maka ialah yang disebut orang bijaksana. Demikian. Saudaraku sekalian yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi, kami banggakan, dan yang kami sangat muliakan. Dimanapun saudara-saudari, saudaraku sekalian, mahodaya mandai, sedulur KB, semedon sami, pariku samandiai, all my brother everywhere, elsewhere. Kami sangat senang dan berbahagia bahwa kita sadari bagaimana pentingnya kita sebagai sedharma umat Hindu, antara keinginan dan juga antara bagaimana kita ingin melepaskan berbagai hal yang menjadi keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, kemauan kita, kebutuhan kita. Maukah kita melepaskan, membuang, menghilangkan keinginan-keinginan itu? Tentu dalam hal ini sebagaimana
Sloka tadi kita maknai bahwa orang yang dapat melenyapkan, melepaskan segala keinginan dalam hati, bahwa dalam hati kita berbagai keinginan yang diinginkan, ingin A, ingin B, ingin C, ingin ini itu. Selesai A, muncul keinginan B. Selesai keinginan ini, muncul keinginan itu. Tak akan terpuaskan. Maka dari itu, jika kita sebagai sedharma diombang-ombing belenggu, diombang-ombing, digoyangkan, digoyahkan, ya, dalam berbagai keinginan yang tentunya sulit dipenuhi, sulit terpuaskan. Kuncinya ada pada kita, kendalinya ada pada diri kita, Sang Atman, Sang dirilah penentunya. Inginkah kita memenuhinya? Kalau seandainya keinginan tidak terpenuhi, mampukah kita memenuhinya? Mampu atau tidaknya tentu kita akan menjadi tolak ukur. Kalau tidak mampu, tentu kita juga yang menentukan. Kalau seandainya mampu, kita juga yang menentukan. Bisa tidaknya, siap tidaknya, mampu tidaknya, terpenuhi atau tidaknya. Maka berkenaan dengan sebuah topik, peraja hati, melepaskan keinginan-keinginan, cita-cita, ambisi, semacam visi yang muluk-muluk, yang berlebihan, yang tentu tidak bisa kita akan penuhi, tidak bisa kita jalani, tidak bisa kita lakoni. Semuanya tergantung pada kita. Tentu bisa kita lepaskan. Maka dari itu peraja hati bermakna melepaskan, lepaskan hal-hal yang barangkali tidak bermakna. Sebagaimana makna yang disebutkan tadi, orang yang dapat melenyapkan segala keinginan dalam hati dan hanya terpuaskan pada Atman oleh Sang Atman, itu saja. Maka inilah orang yang disebut orang bijaksana. Pradnya, orang yang bijaksana. Saudaraku sekalian, tentu keinginan itu memang bervariasi, tidak akan pernah berhenti selesai atau stop about the hope, stop about the ambition, stop about the idea. Lenyapkan, hilangkan, akhiri berbagai keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak mungkin bisa kita penuhi, tidak mungkin bisa kita capai, tidak mungkin bisa kita jalani. Maka dari itu, satu kunci yang sangat bagus adalah disebut dengan peraja hati. Lepaskanlah, melepaskanlah, lepaskanlah. Mungkin keinginan yang baik, positif, walaupun satu keinginan, dua keinginan, mampu kita lakukan, kita jalankan. Itu yang terpenting. Banyak keinginan tetapi tidak tercapai, sia-sia juga. Satu keinginan, satu harapan, satu cita-cita, satu ambisi, one ambition for the human life, so will be terpenuhi dengan baik. Itu yang sesungguhnya mulia dan bagus. Saudaraku sekalian yang berbahagia, mesti kita berlaku arif bijaksana sebagai sedharma. Maka ada beberapa pesan yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana topik peraja hati melepaskan. Dalam hal ini pesan-pesan dimaksud antara lain peraja hati kaman. Sekali lagi nomor satu, peraja hati kaman, yang bermakna melepaskan keinginan-keinginan. Sedapat mungkin, begitu banyak keinginan-keinginan beraneka ragam, keinginan-keinginan, cita-cita, ambisi, kebutuhan. Tetapi berapa yang bisa terpenuhi? Mungkin satu atau dua. Maka yang terpenuhi, yang bisa ditargetkan, terlaksana, itulah yang dilakukan. Itu yang dimaksud dengan peraja hati kaman. Melepaskan keinginan-keinginan yang tidak mungkin kita bisa capai. Yang kedua, manogatam. Manogatam maksudnya sini tiada lain adalah dari pikiran. Antara
mana, pikiran, dan juga cita, keinginan. Itu mesti harmoni. Keinginan boleh, tetapi pikiran yang mengendalikan. Kontrolnya ada pada mana, yang disebut dengan manogatam. Dari pikiran itulah sebagai kontrolnya, pengendalinya, pengekangnya, pengeremnya. Any break about the ambition from the thinking, that mean manogatam. Itu artinya manogatam ini dari pikiran itulah sebagai pengendalinya, kontrolnya. Yang ketiga, atmani ewa. Atmani ewa maknanya tiada lain, hanya pada sang diri saja. Bukan kepada orang lain, bukan kepada siapa-siapa di seputar kita. Tentu kuncinya ada pada sang diri, yang disebut dengan atmani ewa, hanya pada sang diri saja. Tentu bisa tidaknya, mampu tidaknya, tuntas tidaknya, sukses tidaknya, cita-cita, keinginan-keinginan, nafsu, kebutuhan, harapan. So any wish in the human life can do by Nestle, one key by power of the self. Kuncinya adalah pada diri sendiri. Atmani ewa, itu yang ketiga. Yang keempat, atmana dusta. Atmana dusta tiada lain adalah terpuaskan pada sang atma. Seseorang yang mampu melepaskan keinginan, beratus-ratus keinginan, beribu-ribu keinginan, berpuluh-puluh keinginan. Tentu kalau mampu peraja hati kaman melepaskan keinginan, maka tercapailah atmana tustah, terpuaskan pada sang atma. Sang diri menjadi puas, lega, tentram, nyaman, plong, clear, tuntas, aman, nyaman. Hidup perlu itu adalah nyaman. Hidup perlu damai, rukun. Ya, seru dabas, sehat, rukun, damai, bahagia, sejahtera. Saudaraku sekalian, itu pesan yang keempat, atmana tustas. Sekali lagi, atmana tustah, terpuaskan pada sang atma. Terakhir adalah pradnya. Prajati kaman, itu sebagai kontrol adalah mana, pikiran. Ya, yang disebut dengan manogatam, pikiran kita sebagai kontrolnya. Keingin bisa kita lepaskan, bisa kita buang, delete, hilangkan. Ya, dibuat rencana-rencana baru yang memungkinkan bisa kita kerjakan. Maka kearifan itulah kuncinya adalah pradnya. Orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang cermat, orang yang teliti, orang yang mampu mengerem dirinya. Kalau mampunya satu, lakukanlah satu. Mampunya satu, ingin 10, mana mungkin. 9 harus kita lepaskan. Mampunya 2, kita punya keinginan 20, maka 2 itulah yang dilaksanakan. 18 keinginan harus kita lepaskan. Itu yang disebut dengan prajati kaman. Maka dari itu, kunci pradnya orang bijak arif ini penting bagi kita. Saudaraku sekalian, demikian sajian ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam rahayu. Di masa pandemi yang sudah berlalu, sirna, tuntas, dan sudah kembali normal, maka kita berbahagia kepada Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, mari kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sahe. Rayo, Rayo, Rayo.